Takut terhina karena miskin, ubahlah dengan doa jadi mulia banyak harta, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim yang meminta ijazah agar hidupnya menjadi mulia, tidak terhina karena kemiskinan. Padahal sebenarnya ini sudah banyak sekali amalan zikir dan doa diupload di channel manapun. Tetapi melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Faqih Mu'allim akan mengabulkan sekali lagi nih, agar doanya ini benar-benar mustajab, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka syaratnya harus diamalkan dengan penuh keyakinan. Jadi sebenarnya begini, zikir dan doa, amalan apapun itu bukan bergantung kepada lafadznya, bukan. Tidak tergantung kepada kalimatnya, tetapi tergantung kepada lisan dan keyakinannya. Sekali lagi, tergantung lisan dan keyakinannya. Adapun lafadznya itu menuntun saja, menuntun. Nah, kalau misalnya kita menginginkan hidup ini mulia, ya kalimatnya Allahumma akrim, ya Allah muliakanlah, begitu. Nah, kemungkinan saudara-saudara kita ini lupa hanya minta ini minta itu, tetapi lupa minta agar dimuliakan oleh Allah. Karena sebenarnya hidup ini kan butuh harta banyak, makanya umat Islam itu sangat dianjurkan untuk kuat ilmu, kuat ekonomi, kuat fisik. Ya, terutama kuat ekonomi ini karena apapun butuh harta, maka kita harus kuat ekonomi kita. Nah, bagi saudara-saudara kami yang takut hidupnya terhina, dihina oleh banyak orang karena kemiskinan, karena kekurangan, maka silahkan amalkan doa ini secara istiqomah. Sekali lagi, istiqomah, jangan hanya sekali dua kali, tetapi bagi yang sudah memiliki banyak amalan, silakan amalkan ini sekali dua kali. Silakan agar kita termasuk orang yang ahli mengamalkan sesuatu, begitu. Jadi ini anjuran bagi orang yang sudah memiliki banyak amalan tetapi ingin mengamalkan ini misalnya, ya silakan diamalkan sekali dua kali. Ya mudah-mudahan mustajab. Tetapi bagi yang misalnya ingin meninggalkan amalan-amalan yang lain, ingin fokus pada amalan ini, ya silahkan. Sekali lagi, zikir dan doa, amalan apapun itu tergantung kepada keyakinan dan keikhlasan. Kalau misalnya kita mengamalkan ini ikhlas dan yakin, maka itulah yang akan mustajab, itulah yang akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Langsung saja doanya yang ada di dalam layar kaca video. Allahumma akrimna fil hayatid dunya bil ilmi wa kathratil abwal, wa akrimna fil akhirati bi jannatika wa ridhak, innaka hayyun karim. Innaka hayyun, ya hayyun, bukan innaka hayyun, bukan innaka hayyun, tapi innaka hayyun karim. Kalau hayyun itu artinya yang maha hidup, kalau hayyun artinya adalah yang maha pemalu. Nah, mengapa kita menyebut Allah yang maha pemalu? Nah, kita akan teraskan nih. Allahumma akrimna, ya Allah, akrim, muliakanlah oleh Engkau na pada kami. Ya Allah, muliakanlah oleh Engkau na pada kami fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan.
Jadi kita minta kemuliaan ini dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena banyak orang yang kaya raya tetapi bodoh itu juga terhina. Orang walaupun kaya raya tapi bodoh ya terhina, enggak begitu mulia. Nah, kalau kita minta kemuliaan ini yang pertama dengan ilmu. Baru yang kedua wa kathratil amwali, dan banyaknya harta. Wa kathratil amwali, dan banyaknya harta benda. Allahumma akrimna fil hayati dunya bil ilmi wa kathratil amwali. Ya Allah, muliakanlah kami di dalam kehidupan dunia ini dengan ilmu pengetahuan dan banyaknya harta. Nah, kalau ilmu dan harta bareng-bareng itu orang akan mulia. Misalnya ini ada orang yang ganteng, kaya tetapi bodoh, itu kelihatan dari mukanya. Tetapi kalau orang itu ya misalnya nggak begitu ganteng tetapi pintar dan kaya, itu nambah kelihatan ganteng. Oleh sebab itulah jangan lupa minta ilmu dulu, kemudian setelah itu minta banyak harta. Wa akrimna fil akhirati bi jannatika wa ridhaka. Wa akrim, dan muliakanlah oleh Engkau ya Allah pada kami fil akhirati, di akhirat, bi jannatika, dengan surgamu. Dengan surgamu, bi jannatika, dengan surgamu, wa ridhaka, dan dengan ridhamu. Jadi kita minta kemuliaan di dunia ini, hidup di dunia itu dengan ilmu dan dengan banyaknya harta. Kemudian kita jangan lupa lagi minta kemuliaan di akhirat. Kalau kita hanya minta dunia saja, kita rugi nanti kelak di akhirat. Oleh sebab itulah kita juga minta kemuliaan di akhirat dengan apa? Dengan surganya Allah. Bukan hanya dengan surga, tapi juga dengan ridhonya Allah. Kemudian diakhiri dengan innaka hayyun karim. Innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah, hayyun, yaitu zat yang maha pemalu, karimun, yang mulia. Jadi ini rahasianya kita menyebut dua sifatnya Allah, itu maha pemalu dan maha mulia, karena kita minta kemuliaan. Ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah hayyun karim, yastahyi idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibataini. Rasulullah SAW bersabda begini, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Allah maha pemalu lagi maha mulia. Allah maha malu apabila hambanya mengangkat kedua tangannya. Allah malu kalau ada hamba mengangkat kedua tangannya, berdoa mengangkat kedua tangan. Kemudian Allah mengembalikan kedua tangan itu dalam keadaan kosong melompong, yang dalam keadaan rugi. Jadi Allah malu. Oleh sebab itulah tatkala kita berdoa mengangkat kedua tangan itu diulang-ulang. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 3556, dan Ibnu Majah nomor hadis 3131 dari Salman Al-Farisi. Demikian, silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Amin amin Allahumma amin.